channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Melanggar Pingitan. Berlatar di tahun 60-an, di sebuah desa kecil di kota Majenang, ada sepasang calon pengantin, sebut saja Marni dan Sugi, yang akan melangsungkan pernikahan 3 hari mendatang. Di kampungku ada sebuah mitos pingitan, yang mana jika sepasang calon pengantin tidak boleh saling bertemu satu sama lain selama 1 minggu. Hal tersebut dilakukan supaya menjelang hari H pernikahan tidak ada aral rintangan yang melintang maupun dihindarkan dari petaka antara kedua belah pihak calon pengantin. Namun mitos yang menjadi tradisi itu seolah ingin dibantahkan oleh Sugi. Sugi memang pria yang merantau di kota sebagai pekerja bangunan. Bagi Sugi, mitos pingitan itu hanyalah isapan jempol belaka yang dipercayai orang kampung. Sugi yang sudah dimabuk kepayang dengan mengendap-endap menemui sang pujaan hati, Marni, di rumahnya. Sugi mengajak Marni sore itu jalan-jalan keliling kampung dengan menggunakan andong. Saat di tengah perjalanan menuju ke desa lain yang harus melewati jembatan, naas bagi Sugi dan Marni, tiba-tiba kuda penarik andong tersebut mengamuk dan membuat kereta andong tersebut terjungkal jatuh ke sungai. Tepat di hari bahagia pernikahan mereka, seketika menjadi duka yang luar biasa bagi kedua belah keluarga calon pengantin. Sudah 3 hari berlalu, namun jenazah Sugi dan Marni tidak jua ditemukan, sehingga diputuskanlah untuk sholat gaib bagi Sugi dan Marni. Desas-desus mulai terdengar mengenai arwah Sugi dan Marni yang gentayangan. Beberapa pemuda kampung seberang bercerita sehabis pulang dari pengajian malam. Samar-samar mereka melihat ada acara mantenan yang mewah dengan acara pembukaan pertunjukan ebek dan dibarengi dengan suara gamelan dan tembang Jawa. 3 pemuda itu sebut saja Herman, Jaka, dan juga Sutoyo yang penasaran langsung mendekati acara mantenan tersebut. Herman merasa awalnya ia agak aneh dengan wajah para tamu undangan yang menurutnya tidak ada satupun dari mereka adalah warga kampung asli Cilumu. Tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan dengan seorang wanita yang seperti menjadi pagar ayu untuk mempersilahkan masuk dan duduk di bangku para tamu undangan. "Ayo mas-masnya, langsung saja duduk dulu, tidak usah sungkan. Prasmanan juga sudah tersedia, bisa langsung diambil kok mas," ucapnya sambil tersenyum. Jaka yang memang dikenal cuek dan agak sedikit nyeleneh langsung menjawab, "Oh iya mbak, baik kalau begitu. Kita pun tidak akan sungkan buat makan prasmanan yang telah disajikan itu," seraya mengambil daun pisang sebagai alas makan dan menyendok beberapa lauk di meja tersebut. Kamu jangan sembarangan loh Jaka. Kita tidak kenal siapa yang punya hajatan di sini. Jangan malu-maluin. Masa udah langsung ambil lauk aja kamu, ucap Herman.
Sutoyo yang dari tadi hanya diam saja kini mulai menjawab. Kamu yakin mau makan itu semua, Jaka? Sepertinya kalau aku sih tidak selera, tanya Sutoyo. Jangan ngawur kamu, Sut. Kamu tidak lihat makanannya enak-enak semua, timpal Jaka. Melihat gelagat Sutoyo yang aneh, Herman langsung menanyakan apa yang sebenarnya Sutoyo lihat. Man, kita harus segera pulang. Ini mantenan demit, ucap Sutoyo berbisik kepada Herman. Mendengar hal itu, Herman yang juga mempercayai Sutoyo teman masa kecilnya yang bisa menembus alam gaib, segera langsung membuang makanan yang baru saja mau Jaka makan. Kamu kenapa sih, Man? Kok makananku malah kamu buang? Tanya Jaka seolah marah melihat Herman membuang makanannya. Shh, jangan berisik. Ini bukan makanan manusia. Dan ini bukan hajatan manusia, timpal Sutoyo melerai kedua orang temannya yang hampir cekcok perkara makanan di hajatan yang tumpah. Dari semula semua memang seperti hajatan manusia pada umumnya. Namun ketika Sutoyo beberapa langkah masuk ke dalam acara hajatan tersebut, yang dilihat adalah hanya lampu remang dan suara yang senyap. Para hadirin berwajah pucat dan sebagian dari mereka wajahnya hancur dan mengeluarkan belatung serta berpakaian kumal seperti kain putih menyerupai kafan. Sutoyo enggan membuat panik kedua temannya. Ia menunggu saat yang pas untuk segera pergi dari hajatan. Baru saja mereka bertiga berdiri dan mau melangkahkan kaki, dari arah pintu masuk terlihat arak-arakan manten dengan menggunakan andong. Sut, yang kamu lihat sekarang apa? Tanya Herman dan Jaka penasaran. Kalau yang kamu lihat andong, itu adalah semu belaka. Dari mata batin yang saya lihat, itu adalah keranda jenazah dengan di bawah beberapa sosok mengerikan seperti mayat. Sontak mereka bertiga kembali memejamkan mata dan mengucapkan doa lirih dalam hati. Saat Herman dan Jaka membuka matanya, betapa terperanjatnya mereka berdua melihat ternyata pengantin itu berwajah pucat lebam, seperti tidak memiliki darah dan juga tubuh mereka basah kuyup. Jaka pun teriak saat melihat bekas makanan yang hampir ia makan adalah kotoran manusia, dipenuhi belatung yang berbau busuk. Seperti mendengar teriakan Jaka, makhluk-makhluk menyeramkan itu segera melihat ke arah mereka bertiga dengan wujud aslinya yang sangat mengerikan. Ada pula suara cekikikan kuntilanak dan juga suara menggema. Selamat datang di acara hajatan kami. Entah bagaimana mereka bertiga seperti dibuat tidak sadarkan diri. Dan pagi-paginya ditemukan di pinggir hutan oleh Mbok Jem saat ingin mencari tumbuhan untuk dibuat jamu. Loh, Jaka, Herman, Sutoyo, kamu ngapain toh tidur di sini? Ucap Mbok Jem. Mereka bertiga terlihat linglung dan berkali-kali mengucap syukur karena masih bisa selamat keluar dari acara hajatan demit itu. Lantas Herman kemudian menjelaskan kepada Mbok Jem jika semalam tidak sengaja masuk ke sebuah hajatan yang meriah. Namun di tengah acara semua makhluknya berubah menjadi demit. Mbok Jem langsung bercerita jika 2 hari sebelumnya ia pun sempat menemukan orang yang pingsan, namun posisinya agak masuk ke dalam hutan. Orang itu bercerita jika ia melihat ada sebuah hajatan. Mbok Jemiati atau akrab disebut Mbok Jem kembali bercerita kepada 3 pemuda itu, yaitu Herman dan Sutoyo, kakek dari Mimin, Fitri, dan Jaka.
kalian harus berhati-hati. Di kampung kita dan kampung sebelah seperti ada teror sepasang pengantin yang meninggal karena melanggar pingitan. Makanya boya kalau orang tua beri wejangan atau nasihat itu boya didengar, jangan dibantah. Padahal kan niatnya itu untuk kebaikan bersama juga. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sepasang pengantin itu telah meninggal dan hanya meninggalkan duka. Ucap Mbok Jem seraya memberikan wejangan kepada mereka bertiga sebelum kembali melanjutkan cerita. Nah, mengenai peristiwa 2 hari lalu, ada pemuda berusia sekitar 20 tahunan dari desa seberang yang mengaku namanya Wadriyah. Malam itu, Wadriyah memang sedang bertugas untuk ronda yang selalu rutin dilakukan di kampung seberang. Wadriyah berujar saat ia berkeliling, sayup-sayup mendengar suara tembang Jawa yang merdu dan alunan musik gamelan. Wadriyah yang penasaran mengikuti arah suara itu. Setelah sekitar 200 meteran ia melangkah, terlihatlah arah-arakan manten megah dengan beberapa orang di belakangnya berbaris rapi mengikuti. Hah? Siapa ya yang menikah malam hari begini? Kok saya tidak pernah dengar ada pemberitahuan orang yang mau hajatan di kampung, batinnya. Wadriyah perlahan-lahan seperti ikut terhipnotis arah-arahan manten itu. Wadriyah terus mengikuti arah dari arah-arahan manten tersebut sampai melewati jembatan penghubung antara kampung Cilumuh dan Cimangu. Arah-arahan manten kemudian berhenti di depan sebuah teradagan hajat megah. Mas, ayo ikut masuk ke dalam saja. Kebetulan pengantinnya sudah datang. Tepukan lembut dari wanita misterius tepat di belakang Wadriyah. Wadriyah hanya tersenyum dan ketika ia menoleh kembali, fokusnya dibuyarkan dengan panggung pagelaran wayang kulit tepat di sebuah teradagan hajat yang membuat Wadriyah ingin melihat pertunjukan kesukaannya. Waduh, pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya aku bisa lihat pagelaran wayang kulit lagi nih, batin Wadriyah. Pertunjukan wayang kulit itu terlihat seperti pada pertunjukan wayang kulit seperti pada umumnya. Ada si dalang, ada si sinden, dan beberapa penonton duduk memadati sekitar panggung. Wadriyah hanya berfokus dengan pertunjukan wayang kulit tersebut hingga ia tidak menyadari ada sesuatu yang janggal. Lama-kelamaan Wadriyah mulai merasa curiga. Ia melihat si dalang hanya memutar-mutar kembali adegan dan percakapan antara wayang satu dengan yang lainnya. Ketika Wadriyah melihat ke sebelah kirinya, ia dibuat terperanjat saat yang ditemui adalah sesosok manusia dengan pakaian kumal, seperti terkena tanah kotor, dan wajahnya putih tidak memiliki darah. Namun karena Wadriyah yang penasaran, ia mencoba menyapa. Maaf pak, kok si dalangnya cuma memutar-mutar adegan dan pertunjukan yang sama ya? Sosok itu sama sekali diam tidak berbicara, bahkan menoleh pun tidak. Wadriyah kemudian menanyakan kembali kepada sepasang suami istri yang duduk tepat di sebelah kanan Wadriyah. Permisi pak, bu, kok ini dalangnya hanya mengulang-ulang adegan serta percakapan wayang yang sama ya? Mereka berdua hanya terdiam. Setelah diamati oleh Wadriyah, orang-orang di sekelilingnya hanya menatap kosong ke arah panggung wayang kulit tersebut dengan pakaian kumal zaman dahulu. Si lelaki menggunakan celana hitam sepanjang betis dengan baju sederhana dan sebagian bertelanjang dada. Yang perempuan memakai kain kebaya dan bawaan kain batik yang sama-sama kotor karena ada noda-noda tanah. Wadriyah semakin ketakutan.
saat menyadari ternyata si sinden terlihat wajahnya berdarah-darah dan menembangkan lagu seperti diulang-ulang. Di tengah kepanikannya, Wadria bangkit dan melangkah cepat meninggalkan kerumunan orang-orang yang seperti mayat itu. Langkah kaki Wadria terhenti saat ada seorang perempuan yang menepuk bahunya di awal, memanggilnya lirih. "Mas, mau kemana? Kok buru-buru? Kesini dulu toh mas," sambil melambaikan tangan. Entah mengapa Wadria malah masuk ke dalam teratak hajatan. Wadria diberikan makanan oleh si pagar ayu yang saat Wadria lihat adalah makanan yang enak, karena Wadria hatinya sudah kacau melihat pertunjukan wayang tadi. Wadria enggan memakan makanan tersebut. Ia melihat sekitar, dan ternyata saat di dalam hajatan itu para tamu undangan tidak kalah menyeramkan dibanding apa yang baru saja ia lihat. Para tamu undangan tidak bersuara ataupun berbincang satu sama lain. Mereka hanya duduk menatap kosong ke arah kedua belah pengantin. Ketika Wadria menengok ke arah sepasang pengantin, Wadria dibuat terperanjat untuk kedua kalinya saat mengetahui ternyata tubuh si pengantin basah kuyup dan wajahnya bengkak lebam seperti orang habis tenggelam. Wadria kemudian berlari sekencang-kencangnya keluar teradakan hajatan. Namun entah mengapa langkah kakinya seperti memelan dan di belakang ada suara menggema, "Selamat datang di hajatanku." Sehabis itu sama seperti 3 orang tadi, Wadria pingsan tidak sadarkan diri dan ditemukan Mbok Jem ada di dalam hutan. Karena warga kampung Cilumuh maupun Cimangu yang banyak terteror dengan acara hajatan sepasang pengantin demit, diputuskanlah warga kampung Cilumuh, tempat asal Sugi dan Marni berasal, memanggil orang pintar yang bisa mencarikan jalan keluar. Sepertinya harus sengaja dibuat pesta untuk gaib supaya arwah tidak penasaran lagi. Pesta gaib ini harus diadakan di 2 kampung secara bersamaan tanpa perlu dihadiri oleh satupun warga. Hanya saja tolong berikan dupa, wewangian, bunga setaman, sesajen, dan teradak hajatan. Selayaknya memang ada pesta pernikahan sungguhan, pinta si orang pintar. Ketika semua persyaratan disiapkan, kampung Cilumuh dan Cimangu sama-sama menjadi hening malam itu. Tidak ada satupun yang boleh keluar rumah lewat jam 8 malam. Menurut kakek Mimin, malam pernikahan itu sangat mencekam karena kembali terdengar gemuruh bising hajatan dan suara-suara pertunjukan wayang maupun ebek, yang mana pastinya dihadiri oleh bangsa dedemit. Keesokan harinya dan seterusnya, teror-teror dari pengantin pun sudah tiada setelah disyaratkan oleh si orang pintar. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Melanggar Pingitan. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita tidak menyepelekan kata-kata orang zaman dahulu. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.